Baik, terima kasih kepada Dr. Heber. Ini sekarang kita masuk ke sesi 7. Berikut materi tentang surgical education yang akan dibawakan oleh Dr. Prihantono, spesialis bedah, konsultan onkologi. Beliau adalah staf pengajar di program studi ilmu bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Program Studi Ilmu Bedah FK Unhas. Adapun beliau asal alumni dari spesialis dan subspesialisnya serta doktornya dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Berikut CV singkat beliau. Kali ini beliau akan membawakan materi tentang surgical education kepada Dr. Prihantono, spesialis bedah konsultan onkologi. Dipersilakan dengan hormat, mudah-mudahan bisa dalam waktu 30 menit sehingga ada waktu untuk diskusi selama 15 menit. Silakan, dokter. Terima kasih, Dr. Wahyudi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia dan Ikatan Ahli Bedah Indonesia yang telah mempercayakan materi mengenai surgical education ini kepada saya. Ini saya belum belum diterima untuk share screen. Ya, sudah. Ya. Apakah sudah bisa dilihat, Dok? Ya, terlihat, dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya diberikan tugas untuk membawakan materi mengenai pendidikan bedah. Jadi pendidikan bedah ini yang dulu itu dikenal sebagai pendidikan yang menyeramkan, ya. Pendidikannya berat, ya. Kemudian tugasnya banyak, terus kemudian dosanya galak-galak, ya. Nah, ini saya akan membawakan mengenai surgical education, pendidikan bedah saat ini dan yang akan datang itu bagaimana. Jadi pendidikan bedah itu sudah mengalami proses yang panjang, mengalami proses perubahan yang sangat panjang, ya. Jadi outline dari pembicaraan kali ini adalah yang pertama tentang pendidikan bedah di zaman Dr. Halsted, ya, yang itu abad 19. Kemudian bagaimana ada hal-hal yang mendorong perubahan pendidikan bedah ini dan bagaimana pendidikan bedah saat ini, terus kemudian bagaimana ke depannya dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Jadi pada 1890 itu awal dari pendidikan bedah modern. Itu ada Dr. William Osler itu memperkenalkan konsep kepaniteraan klinik, ya, dengan bedside teaching, dengan visi terbesar sehingga semua residen, semua koas itu ikut. Dan itu ternyata dapat memberikan transfer ilmu yang bagus kepada peserta didik. Nah, tahun 1904 Dr. Halsted memperbaiki metode dari William Osler ini yang dikenal sebagai Halstedian model. Nah, yang Halstedian model ini ada 3 hal yang penting. Yang pertama, residen itu harus memiliki kesempatan yang intens dan berulang untuk merawat pasien bedah
di bawah supervisi ahli bedah yang terampil. Makanya yang dulu itu disebut sebagai residen karena peserta didik itu harus tinggal 7 kali 24 jam di rumah sakit karena kasus-kasus harus mereka temui semuanya sampai mereka lulus. Nah, kemudian residen itu juga harus mendapatkan pemahaman dasar-dasar ilmiah dari penyakit-penyakit bedah, dan kemudian residen harus mendapatkan keterampilan dan manajemen teknis operasi dan mempunyai tanggung jawab yang bertingkat. Nah, ini 3 hal ini yang dianut oleh pendidikan yang selama abad 19, dan ini ternyata pendidikannya menjadi sangat berat bagi residen. Nah, ini Hallstedian model ini juga disebut sebagai apprenticeship ya, atau metode magang. Jadi ini residen ini harus tinggal di rumah sakit, terus kemudian mempunyai pengalaman dari pasien-pasien yang ditemui. Nah, makanya kadang ada di berbagai center pasien-pasien yang ditemui berbeda, makanya keterampilannya berbeda-beda, dan ini mempunyai hierarki ya, dalam bekerja sama antara senior junior itu harus bekerja sama, terus kemudian yang junior itu belajar dari yang lebih senior, kemudian tergantung dari kepercayaan dari seniornya pembelajarannya ini. Nah, ini kadang ada pemahaman yang salah di sini. Jadi yang pertama, pendidikan itu berdasarkan pada gurunya. Ya, kalau gurunya melakukan seperti ini, kemudian muridnya nanti melakukannya hal yang sama. Yang kedua, tidak ada standar dalam pendidikan. Yang ketiga, tidak berbasis bukti. Nah, dan ada namanya hidden curriculum. Ya, jadi apa yang dilakukan gurunya itu nanti muridnya jadi seperti itu. Nah, ini metode Hallstead ini mempunyai beberapa kelemahan yang nanti di pendidikan sekarang itu sudah diperbaiki. Yang pertama itu kurikulumnya tidak jelas ya. Jadi pasien-pasien yang ditemui, nah itu yang menjadi kurikulum, sehingga keterampilan masing-masing center itu berbeda. Yang kedua, membutuhkan waktu dan komitmen yang panjang ya, sehingga pendidikan bedah itu sangat panjang. Dulu pendidikan bedah itu 6-8 tahun ya. Sekarang pendidikan bedah itu 4-5 tahun ya. Terus kemudian jam kerja juga yang jam kerjanya tidak rasional ya, sehingga terjadi kasus-kasus kematian dari residen ya. Di Kanada pernah ada kasus Zion Libby ya, sehingga dengan adanya kasus residen yang meninggal karena jam kerja yang tidak reasonable ini, maka jam kerja sekarang dibatasi ya. Terus kemudian metode Hallstead ini juga mempunyai standar yang berbeda pada pasien-pasien umum dan pasien-pasien yang di praktek pribadi. Kemudian di pendidikan zaman dulu itu residen itu tergantung belas kasihan dari supervisornya. Nah, kemudian untuk saat ini dan yang akan datang itu ternyata ada beberapa faktor yang merubah pendidikan kedokteran ini. Yang pertama adalah societal demand. Jadi untuk saat ini di negara berkembang masih bisa ditemui pasien-pasien yang mau dilayani oleh residen, terus kemudian mau dioperasi oleh residen dan dipakai untuk pendidikan. Nah, di negara-negara barat pasien sudah tidak maunya langsung oleh yang sudah profesional.
Terus kemudian yang kedua, scientific demand. Jadi sekarang ilmu pengetahuan sangat berkembang. Dulu ilmu pengetahuan bedah itu satu orang bisa menguasai semuanya. Jadi menguasai bedah umum bisa menguasai semuanya. Nah, sekarang scientificnya ke arah yang lebih spesifik, ya. Terus kemudian yang ketiga ada demand, regulatory demand. Jadi dulu pendidikan di residensi itu tidak ada regulasinya. Nah, sekarang ada regulasinya, pendidikannya tidak boleh lebih dari 4 tahun. Terus kemudian jam kerjanya juga diatur, tidak boleh jam kerjanya 7 kali 24 jam. Terus kemudian untuk berikutnya adalah technological demand. Jadi dengan adanya beberapa faktor ini, kemudian teknologi berkembang untuk mengejar ketertinggalan ini. Dan yang berikutnya adalah professional demand. Jadi orang sekarang itu lebih mau ditangani orang yang profesional, bukan yang lagi belajar. Nah, untuk itu pembelajaran di abad 21 sekarang ini sudah berubah. Yang pertama, untuk jam kerja itu tidak seperti dulu, ya. Jam kerja itu dibatasi, jam kerjanya itu dibatasi yang jam kerja yang rasional. Yang kedua, untuk proses pendidikan ini harus lebih efisien, ya, karena sekarang masyarakat banyak dan dokter yang dididik lebih banyak. Jadi, dan yang ketiga itu cost dari kamar operasi itu sekarang meningkat. Jadi kalau ada penelitian yang operasi yang dilakukan oleh residen dengan yang sudah profesional, ternyata yang sudah itu jamnya sangat jauh berbeda, dan ini memberi beban kepada rumah sakit, dan ini harus dijawab oleh pendidikan kedokteran sekarang. Nah, responnya bagaimana? Yang pertama, education over service. Jadi pendidikan di atas pelayanan. Kemudian kurikulumnya harus jelas. Kemudian menggunakan simulasi-simulasi, dan ada program-program yang dicontoh. Dan ini program-program yang berhasil. Salah satunya adalah ATLS. Jadi ATLS itu hanya 2 hari kursus, tapi sudah mampu memasukkan dasar-dasar dari emergency, ya, dasar-dasar airway breathing circulation disability itu sampai orangnya mampu, sampai mempunyai skill yang bagus. Nah, ini program-program ini yang dianut sekarang. Begitu juga untuk laparoscopic course, ya. Jadi selain putaran sirkulasi, nah sekarang kursus-kursus ini yang dikembangkan untuk meningkatkan pengetahuan dari residen. Namun apakah dari metode Hallstead itu kita tinggalkan? Tidak. Ternyata metode Hallstead ini diadaptasi, ya. Jadi untuk pendidikan kedokteran itu ada fase dasar, kemudian intermediate dan advance. Nah, itu masih menggunakan metode Hallstead juga. Jadi pada tingkat dasar itu metodenya adalah modeling, yaitu mentor melakukan suatu pekerjaan dan kemudian trainee itu melihat. Kemudian coaching itu trainee melakukan dibantu oleh mentor. Kemudian scaffolding ini trainee melakukan di bawah supervisi dari mentor. Terus kemudian di tingkat intermediate ini trainee sudah melakukan sendiri, residen. Namun harus dibimbing oleh mentornya ini dengan simulasi-simulasi, ya, dan kemudian refleksi. Nah, refleksi ini dari yang sudah dilakukan itu didiskusikan kira-kira sudah benar atau belum, ada kesalahan atau tidak. Dan yang terakhir adalah exploration.
Jadi untuk kasus-kasus yang sulit ini dikasih tugas kepada trainee, kemudian trainee disuruh mempresentasikan bagaimana kira-kira penyelesaian masalahnya. Nah, ini metode pendidikan kedokteran dari Hallstead ini masih digunakan sampai sekarang. Nah, pendidikan kedokteran ini sebenarnya berbeda dengan pendidikan kesehatan yang lainnya, ya. Karena pendidikan kedokteran ini terutama adalah metakognitif dan terutama berbasis kamar operasi dengan tingkat stres yang tinggi. Nah, bagaimana pendidikan yang dilakukan sekarang? Pendidikan yang dilakukan sekarang itu sebenarnya berdasarkan kurikulum yang jelas. Kurikulum itu ada 3 seksi, ya. Yang pertama itu 3 bagian. Yang pertama itu knowledge, ya. Knowledge itu silabus, ya. Kemudian skill, dan yang ketiga itu attitude-nya. Nah, ini kita sekarang juga beralih dari collegium based ke university based. Maka semua yang dilakukan itu harus berdasarkan kurikulum. Nah, sebenarnya sangat susah untuk menerjemahkan dari pendidikan yang kolegium ini ke arah kurikulum ini. Namun sekarang itu sudah dibuat roadmap-nya. Jadi kolegium beserta dengan program-program studi itu sudah mempunyai roadmap bagaimana kurikulum yang dijalankan yang university base itu dapat dilaksanakan di tingkat program studi. Ya. Jadi untuk pendidikan pendidikan bedah di Indonesia, terutama ini bedah umum, ini yang pertama ada tahap bedah dasar, kemudian bedah lanjut 1 dan bedah lanjut 2. Kemudian untuk mata kuliahnya ini sudah ada roadmap-nya yang harus dilakukan. Kemudian ada 9 kursus yang seperti kursus-kursus laparoskopi, bedah dasar, dan yang lain ini kursus yang terstandar, ya. Sehingga dalam waktu singkat kursus-kursus ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang jelas pada residen, sehingga ini menghemat waktu pendidikan. Dan ada 5 ujian yang dilaksanakan secara bertahap, dan ini dari Kolegium Ilmu Bedah ini sudah digariskan dan program studi ini mengikuti semua, sehingga mutu pendidikan di masing-masing program studi itu sekarang hampir sama. Nah, ini yang dilakukan di program studi ilmu bedah Fakultas Kedokteran Unhas. Jadi kita menerjemahkan dari resep dari kolegium tadi itu dari kolegium base menjadi hospital base, dan kita alur pendidikannya adalah seperti ini. Jadi alur bedah dasar, bedah lanjut 1 dan bedah lanjut 2. Kemudian knowledge-nya diperoleh dari MKDU, bedah dasar, ini kursus-kursus wajib, ya. Kemudian skill-nya didapat dari rotasi dan evaluasinya dengan attitude, knowledge, psikomotor, kemudian tugas-tugas dan ujian. Kemudian yudisium, selanjutnya masuk ke tahap bedah lanjut 1. Kemudian knowledge-nya didapat dari kursus-kursus kolegium dan wawasan stase jejaring. Skill-nya didapat dari rotasi di divisi. Kemudian evaluasinya dengan tugas-tugas dan ujian. Kemudian yudisium, dan selanjutnya adalah tahap bedah lanjut 2. Nah, ini dengan kursus-kursus dari kolegium, dengan rotasi di divisi dan ujian sini, dan akhirnya brevet. Nah, ini totalnya adalah 150 SKS atau 49 bulan, dan ini kalau residennya rajin ini dapat dicapai dalam 4 tahun. Berbeda dengan pendidikan dahulu yang sekitar 6 sampai 8 tahun. Nah, proses pembelajarannya ini
ini adalah proses rotasi yang minggu pertama itu knowledge and skill point of view, ya. Minggu kedua dan seterusnya applied knowledge and skill, dan yang berikutnya adalah evaluasi. Nah, terjadi perubahan paradigma, ya. Jadi pendidikan dari traditional approach ke arah continuous professional development. Jadi dulu pada waktu kurikulum dibuat 4 tahun itu banyak yang meragukan bahwa ini nanti dokter bedahnya apakah kompeten apa tidak. Ternyata paradigma ini bisa dijawab dengan adult learning theory. Jadi yang traditional approach tadi yang dilakukan di residensi, terus kemudian ditingkatkan dengan continuous professional development, ya, untuk meningkatkan performan dari dokter bedah. Ya, kemudian lama pendidikan kedokteran di luar negeri itu 5-6 tahun, plus ini kalau di rural itu sebagai general surgeon 5-6 tahun. Kalau mau masuk di kota nanti 1-2 tahun mengikuti fellowship untuk dapat di rumah sakit tipe yang lebih besar. Nah, di sekarang pendidikan kita ini diproyeksikan 4 tahun untuk general surgeon, dan untuk pendidikan subspesialis nanti sekitar 2 tahun. Ini hampir sama dengan kita, ya. Dan kita lebih ringkas untuk pendidikannya. Nah, ternyata teknologi ini dapat saat sekarang ini dapat merubah pendidikan ini menjadi lebih singkat, ya. Karena teknologi itu yang pertama, penggunaan teknologi itu dapat konten yang dihasilkan itu dapat direproduksi, ya. Yang kedua, untuk melihatnya itu bisa convenience, ya, bisa melalui schedule, ya, bisa dischedulkan sore, malam, dan yang lain. Kemudian learning skill-nya itu lebih teliti, lebih detail, ya, dan lebih dapat diakreditasi, ya. Nah, sebenarnya untuk selanjutnya itu sebenarnya bagaimana untuk menghemat waktu pendidikan, itu pendidikan kedokteran yang selanjutnya itu bagaimana? Yang pertama itu nanti arahnya ke arah simulation center. Jadi menggunakan pasien standar, kemudian mannequin yang teliti, kemudian tugas-tugas yang bisa dilakukan di laboratorium, kemudian menggunakan teknologi yaitu augmented reality, virtual reality, dan mixed reality. Jadi karena pasien-pasien itu saat ini tidak mau atau kurang mau dilayani oleh residen di negara maju sekarang menggunakan standardized pasien, ya. Ada pasien-pasien yang memang dia dilatih untuk di situ dan pekerjaannya memang sebagai pasien standar. Nah, sehingga nanti untuk kasus-kasus misalnya kasus bedah appendicitis, dia sudah tahu appendicitis itu gejalanya bagaimana, keluhannya bagaimana, kalau diperiksa ini dia mengeluhnya bagaimana. Nah, ini model yang digunakan sekarang, ya. Terus kemudian untuk berikutnya itu penggunaan manekin yang detail, ya. Manekin ini merespon terhadap tindakan yang kita lakukan. Kalau misalnya tindakannya salah, ini tensinya naik atau yang lain. Yang berikutnya itu simulasi dengan kondisi yang sebenarnya. Dan ada simulasi dengan manekin-manekin yang sederhana, terus kemudian ada hybrid simulation, pasien standar tadi dengan manekin. Jadi kalau dilakukan seperti ini, pasien standarnya nanti keluhannya seperti apa. Nah, itu saat ini pendidikan kedokteran di negara maju. Dan di negara maju saat ini juga sudah digunakan video di semua tempat. Jadi kamera video. Jadi setiap operasi itu operator menggunakan kamera, kemudian direkam di apa namanya kamar operasi juga, sehingga nanti kita bisa refleksi kasus, apakah kasus-kasus yang kita kerjakan sudah benar atau belum, kira-kira kalau ada kesalahan di mana untuk perbaikan berikutnya. Dan yang sekarang teknologi yang sedang dikembangkan adalah virtual reality, yaitu dengan teknologi yang
virtual reality ini. Ya. Terus bagaimana bisa dari classroom bisa sampai operating room. Ya, jadi untuk pendidikan sekarang itu kuliah dilakukan di classroom, terus kemudian untuk basic skill ini dilatih di laboratorium ya dengan tugas-tugas yang sederhana ya dengan manekin yang sederhana. Untuk prosedural training ini dengan simulator ya, kemudian untuk tim training ini dengan diskusi sehingga sampai di kamar operasi pasiennya sudah siap residen bedah, sehingga simulator ini dapat meringkas ya, dapat meningkatkan skill sehingga tiba di kamar operasi itu bukan skillnya nol, tapi skillnya sudah interventional skill sudah bagus ya. Kemudian kalau untuk menggunakan simulator itu tergantung dari 3 hal. Tadi tergantung dari simulator yang digunakan, kemudian personel yang berdedikasi dan motivasi dari trainingnya. Ya. Kemudian apa sekarang yang menjadi tantangan? Yang menjadi tantangan itu waktu pendidikan yang lebih pendek, terus kemudian duty hour yang sudah dikurangi, kemudian simulasi training itu juga bukan hal yang murah untuk negara berkembang, dan pendidik pengajar itu masih menggunakan metode tradisional dalam mengajarkan skillnya. Nah, jadi bagaimana residen itu dapat belajar dengan baik? Yang pertama, ideal learning condition. Kita menciptakan kondisi belajar yang ideal dengan kita memberikan latihan-latihan dan memberikan materi-materi yang relevan. Kemudian memberikan metode pembelajaran yang optimal. Jadi kalau kita sebagai mentor atau sebagai coach itu kita memberikan narasi-narasi pada pasien dan tindakan yang akan dilakukan, dan residen sendiri harus aktif learning ya dengan simulasi-simulasi yang diberikan, dan setelah lulus itu belajar dari peer surgeon, jadi teman sejawat yang mempunyai keahlian lebih atau dia mengambil fellow. Nah, ini yang di sekarang. Jadi pendidikan kedokteran sekarang ini berbeda dengan yang dulu. Yang sekarang ini lebih menyenangkan, kemudian waktu pendidikannya lebih pendek, dan dengan adanya teknologi ini akan mempermudah dan akan mempermudah untuk mencapai tujuan dari pendidikan ini. Dengan ini saya harap nanti banyak yang tertarik untuk mengambil pendidikan di bidang bedah ini. Terima kasih, Dr. Wahyudi.